Jadi di tahap prainteraksi sendiri kita bisa melihat rekam medis dari pasien atau mengumpulkan data pasien terlebih dahulu, lalu kita juga bisa menyiapkan alat dan bahan untuk menemui pasien, yaitu ada leaflet atau obat yang diminum pasien kita bisa tunjukkan, lalu juga kita sudah menyiapkan jadwal pertemuan yang akan datang, lalu juga kita sudah mengekspor ketakutan, fantasi, dan uh, perasaan yang kita miliki. Lalu masuk ke tahap uh, orientasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Rizika yang berdinas pada pagi hari ini, yang akan berdiskusi dengan Ibu. Nama Ibu siapa ya? Yuniati. Oh iya, lebih suka dipanggil dengan nama siapa ya Bu? Yuni. Oh iya, Bu Yuni. Jadi gimana perasaan Ibu Yuni pada pagi hari ini? Saya tidak bersemangat menjalani hari-hari saya. Oh, jadi Ibu tidak bersemangat menjalani hari-hari Ibu ya. Jadi tujuan kita berdiskusi atau bertemu pada pagi hari ini mungkin akan ada kaitannya dengan alasan Ibu tidak bersemangat untuk melanjutkan atau memulai hari ya Bu. Ya. Kira-kira saya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ya. Kira-kira Ibu ingin di luar atau di dalam ya Bu diskusinya ya Bu? Di dalam saja. Oh iya, di dalam saja. Karena di dalam saja tadi pintunya juga sudah saya tutup. Jadi nanti Ibu bisa lebih leluasa ya Bu cerita dengan saya ya Bu. Ya, Ibu nanti bisa menyampaikan tugas Ibu kepada saya lebih gamblang. Saya tidak akan menceritakan masalah atau keluh kesah Ibu ke orang lain, begitu ya Bu? Ya, tadi kan Ibu bilang kalau Ibu tidak bersemangat ya Bu. Apakah Ibu ada keluhan Bu dengan masalah obat atau yang lain? Ya, ada. Obatnya terlalu besar, pahit rasanya, dan jumlahnya banyak. Oh ya, saya tahu perasaan Ibu. Mungkin Ibu kesusahan dalam menelan obat karena obatnya besar-besar dan rasa obatnya yang pahit. Lalu, apakah Ibu juga tahu apa nama obat yang dikonsumsi Ibu setiap hari dan manfaatnya apa saja? Nama obatnya sentralisasi apa itu ya, saya juga lupa. Gunanya untuk agar saya tidak depresi. Oh iya, benar sekali Bu Yuni. Bu Yuni masih ingat nama obatnya. Jadi nama obatnya yang benar itu sulfat sentrane ya Bu. Ibu sudah bagus karena tadi juga ingat manfaatnya ya, benar Bu, manfaatnya untuk antidepresan Bu. Obat ini dapat meningkatkan mood Ibu, lalu juga memperminyak tidur Ibu, meningkatkan nafsu makan Ibu, dan dapat membantu memulihkan minat Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena saya dapat laporan dari teman-teman perawat saya yang merawat Ibu kan katanya Ibu tidak minum obat secara teratur ya Bu. Gitu Bu. Iya, mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Ibu jadi tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena Ibu tidak minum obat secara teratur. Lah, kemarin waktu Ibu bertemu dengan Pak Dokter menyarankan Ibu minum obat sehari berapa kali ya Bu? 3 kali. Oh ya, 3 kali. Tapi Ibu sepertinya tidak minum obat sehari 3 kali ya Bu. Iya, karena mungkin tadi kendalanya di obatnya yang terlalu besar dan terlalu pahit begitu ya Bu. Ya, jadi apakah Ibu memiliki solusi atau atas masalah dari obat Ibu yang terlalu pahit atau terlalu besar itu? Saya akan menggerus obat dan akan makan obat dengan buah pisang. Oh ya, benar sekali Bu. Bagus sekali Ibu telah memiliki solusi untuk masalah
obatnya yang terlalu besar yang terlalu pahit, benar ibu itu bisa menggerus obatnya lalu ditambahkan ke bubur atau langsung diminum dengan ditambahkan air itu juga tidak apa-apa. Lalu juga bisa dengan pisang bu, nanti pisangnya lemah dulu langsung obatnya dikasih ke pisang atau juga dengan bubur. Lalu untuk agar ibu lebih patuh minum obat, saya juga memiliki saran bu. Ibu mempunyai handphone ya bu? Punya. Ya, ibu punya handphone, jadi nanti ibu bisa menyetel alarm di handphone ibu sehari 3 kali, yaitu pada jam-jam waktu ibu minum obat bu, yaitu pagi jam 8 ibu mensetel alarm, lalu jam 1 ibu juga mensetel alarm, dan jam 7 ibu juga mensetel alarm. Jadi 7 nanti malam. iya 7 malam, jadi nanti ibu ingat waktunya minum obat begitu ya bu. Ya kalau tidak ibu kan di sini temannya juga banyak ya bu, ada Bu Dinda, ada Bu Siti dan lain-lain. Ibu bisa minta tolong ke teman-teman ibu untuk mengingatkan waktu-waktu atau jam-jam ibu minum obat begitu ya bu. Ya jadi jika nanti ibu kesusahan minum obat atau lupa minum obat, apa yang ibu akan lakukan? Saya akan menggunakan pisang atau menggunakan bubur atau Ya. minta bantuan teman mengingatkan minum obat atau memasang alarm HP. Ya benar sekali Bu Yuni, sudah mengingat, semoga bisa dilaksanakan ya Bu. Ya jadi bagaimana nih Bu perasaannya setelah berbincang-bincang dengan saya? Saya jadi tidak malas lagi minum obat. Ya alhamdulillah ya Bu, karena diskusi kita pada pagi hari ini membuahkan hasil, jadi Ibu tidak malas lagi minum obat. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas hal yang lain ya Bu. Untuk waktunya mungkin 3 hari lagi ya Bu dari sekarang ya Bu. Jamnya jam 9, sama ruangannya tetap di ruang melati ya Bu, karena Ibu kan 3 hari sudah di sini. Jadi mungkin 3 hari yang akan datang Ibu insya Allah bisa pulang. Jadi untuk itu Ibu harus rajin-rajin minum obat ya Bu. Jadi nanti Ibu kan akan dikasih buku panduan. Nah nanti itu ada tanggal, lalu jam, lalu juga keterangannya ibu minum obat atau tidak. Lalu kalau ada tulisan M berarti ibu minum obat secara mandiri. Bila B itu ibu minum obat secara dibantu, entah itu dengan alarm atau menggunakan diingatkan teman. Jika T itu ibu tidak minum obat, tapi hindari mencentang atau mengisi huruf T ya Bu. Jika ibu nanti banyak yang dicentang atau diisi T, ibu akan lama di sini. Jadi nanti nggak pulang-pulang. Jadi usahakan ibu mengisi di bagian M atau B begitu ya Bu. Ya. Jadi insya Allah kalau ibu lebih patuh atau lebih rutin untuk minum obat, ibu bisa pulang dengan cepat begitu ya Bu. Ya apakah ada yang tanyakan Bu? Tidak. Ya bila tidak karena waktunya juga sudah hampir habis, kita bisa akhiri ya Bu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya selamat pagi Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan saya Pratistika yang berjaga pada siswa pagi hari ini. Namanya siapa ya Bu? Yuniati. Oh iya, senang dipanggil dengan nama siapa Bu? Yuni. Oh iya, bagaimana perasaan Ibu pada pagi hari ini? Saya sangat gelisah Mbak. Oh iya, Ibu gelisah ya. Jadi mungkin kegelisahan Ibu ini akan berhubungan dengan tujuan atau topik yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan pada hari ini ya Bu, yaitu untuk cara mengatasi masalah kecemasan Ibu begitu ya Bu. Ya kira-kira saya membutuhkan waktu 10-15 menit. Apakah Ibu Yuni bersedia? Bersedia. Ya jika Ibu bersedia, kira-kira Ibu ingin diskusinya di dalam atau di luar ruangan? Di dalam saja. Oh iya di dalam saja, karena dalam jadi tadi kan juga sudah pintu juga sudah saya tutup, jadi nanti Ibu privasinya aman dengan saya dan Ibu bisa lebih leluasa menceritakan masalah atau kesah yang Ibu hadapi begitu ya Bu. Iya. Gitu ya Bu. Ya. Apakah ada pertanyaan Bu sebelumnya?
tidak ada Tidak atau ada. pertanyaan? Oh ya, tidak ada. Karena tidak ada, kita bisa memulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan Ibu merasa gelisah ya Bu. Apa yang membuat Ibu gelisah ya Bu? Saya cemas dengan kondisi tubuh saya sekarang, Mbak. Saya takut tidak bisa diterima di keluarga dan lingkungan karena kondisi tubuh saya. Oh, jadi Ibu cemas karena takut kalau tidak diterima di lingkungan dan keluarga Ibu karena kondisi tubuh Ibu yang sekarang ya Bu. Iya. Ya, begitu. Jadi setelah saya baca rekam medis Ibu, Ibu mengalami ansietas Bu atau yang lebih umum disebut kegelisahan Bu atau kecemasan. Ansietas sendiri itu kekhawatiran dan rasa takut yang intens, yang berlebihan dan terus-menerus berhubungan dengan situasi saat ini Bu. Ya. Jadi mungkin karena Ibu terlalu menakutkan hal-hal yang belum terjadi, jadi Ibu jadi cemas sendiri begitu ya Bu. Iya. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar cara untuk mengatasi kecemasan Ibu dengan menggunakan teknik hipnosis 5 jari Bu. Ya. Ya. Jadi sebenarnya ada beberapa macam Bu cara untuk mengatasi kecemasan Ibu. Yang pertama ada hipnosis 5 jari, lalu ada teknik destruksi yaitu pengalihan. Lalu juga ada teknik relaksasi progresif Bu. Tapi sekarang kita belajar yang teknik hipnosis 5 jari dulu ya Bu. Ya. Ya, lalu untuk prosedurnya nanti Ibu Yuni akan memejamkan mata, lalu saya akan mengarahkan Ibu ke hal-hal atau pikiran-pikiran yang lebih positif. Nanti juga Ibu rileks, posisinya yang nyaman, lalu jari-jari Ibu juga turut andil. Nanti saya contohkan dulu ya Bu. Nanti Ibu menyentuh ibu jari dengan jari telunjuk, lalu saya instruksikan, lalu dengan jari tengah, lalu dengan jari manis dan jari kelingking. Nanti setiap perpindahan jari nanti akan saya instruksikan begitu ya Bu. Ya. Ya, apakah sudah jelas Bu? Insya Allah. Ya Bu. Karena itu bisa kita mulai ya Bu. Ya. Ya, posisikan posisi Ibu dengan nyaman Bu. Sudah nyaman Bu begitu Bu? Nyaman. Ya, sudah nyaman. Lalu jarinya Bu diginiin Bu ya, begitu. Lalu Ibu bisa tarik nafas. Ya, lalu lewat mulut Bu, mengeluarkannya Bu. Tarik nafas, ya lewat mulut, ya benar lagi Bu. Sampai Ibu rileks, musik relaksasi sudah saya putar, lalu lilinnya juga sudah dinyalakan ya Bu. Tarik nafas lagi Bu, tahan sebentar lalu hembuskan lewat mulut. Pertama Bu, tarik nafas, tahan, hembuskan lewat mulut. Lalu pejamkan mata secara perlahan, pejamkan mata Bu. Satukan Ibu jari dengan jari telunjuk Ibu. Iya, begitu. Tarik nafas Bu. Pejamkan mata Bu. Iya, benar. Bayangkan bahwa kondisi Ibu sekarang sehat. Lalu tubuh Ibu juga sehat. Ibu tidak ada masalah dengan kondisi tubuh Ibu. Ibu bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti sedia kala gitu, seperti waktu Ibu masih muda. Lalu tarik nafas lagi Bu, pejamkan mata Bu, ya rileks, rasakan bahwa beban di dalam tubuh Ibu sedikit demi sedikit terangkat. Lalu rileks, hirup aroma lilin terapinya Bu, rasakan bahwa harum semerbak lilin terapinya. Lalu pindahkan Ibu jari ke jari tengah Ibu, ya, tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Lalu bayangkan bahwa Ibu
mencapai atau berhasil mencapai tujuan yang ibu inginkan, yaitu ibu sukses, ibu dapat menjadi wanita karir yang sukses, membuka banyak toko, Amin. ibu memiliki banyak usaha, Amin. lalu ibu juga sukses meniti karir. Lalu bayangkan bahwa ibu juga mendapat banyak pujian karena ibu telah sukses berjuang dari nol. Bayangkan ibu bangga, ibu senang. Lalu tarik nafas lagi, Bu. Hembuskan, rileks, Bu. Satukan ibu jari dengan jari kelingking. Iya, bayangkan ibu berkumpul dengan jari manis, Bu. Maaf, ibu jari dengan jari manis. Bayangkan ibu berkumpul dengan orang-orang ibu cintai, dengan saudara, dengan anak, dengan suami. Ibu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, yang sukacita, yang barokah. Bayangkan, Bu, ibu bahagia dengan keluarga ibu. Lalu tarik nafas lagi, Bu. Hembuskan, ya, relax, Bu. Rasakan aroma lilin terapinya, rasakan beban ibu sedikit demi sedikit terangkat, lalu pindah jari ibu ke jari kelingking, Bu, ya. Nah, bayangkan bahwa ibu sedang berlibur di tempat yang ibu inginkan, di pantai. Rasakan angin sepoi-sepoi menyapu tubuh ibu. Rasakan bau-bau air laut. Rasakan bahwa ketika air laut bersentuhan dengan telapak kaki ibu, segar. Lalu ibu bahagia dengan liburan ibu. Ya, tarik nafas, Bu. Buang nafas, tarik nafas lagi. Buang nafas. Buka mata secara perlahan-lahan, ya. Lalu kita rilekskan jarinya, Bu, sambil tarik nafas. Ya, sudah selesai, Bu. Jadi bagaimana perasaan ibu setelah kita berlatih menggunakan hipnosis 5 jari, Bu? Ibu jari dengan telunjuk. Alhamdulillah, ini sudah terasa sehat. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Ibu lebih rileks. Bisa diulangi lagi, Bu? Bisa, yaitu ibu jari dengan telunjuk, badan sehat, ibu jari dengan jari tengah, prestasi yang dicapai, ibu jari dengan jari manis bersama orang yang cinta, ibu jari dengan kelingking berlibur. Ya, bagus sekali ibu, karena ibu sudah bisa mengingat tadi apa yang kita pelajari. Jadi nanti ibu bisa mempraktekkan secara mandiri ya, Bu, dan tulis di buku kegiatan ibu. Nanti bila ibu melakukan secara mandiri dicentang di M, bila ibu dibantu dicentang di B, bila ibu tidak dibantu atau tidak melakukan dicentang di huruf T ya, Bu. Tapi usahakan untuk ibu selalu berlatih hipnosis 5 jari agar ibu bisa mengendalikan ansietas ibu, begitu ya, Bu. Apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak, karena tidak. Untuk jadwal ketemu kita lagi yaitu 3 hari lagi ya, Bu. Jadi tanggal 3 besok jamnya sama, jam 8 di ruang melati lagi ya, Bu. Ya, begitu sudah jelas, Bu. Ya, karena jamnya sudah mau habis, jadi kita bisa menutup pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca hamdalah ya, Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih, Bu.